Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya, yaitu mimpi hamil dan juga temannya juga hamil. Mimpi ini terkait dengan mimpi yang sebelumnya. Pada video yang lain sudah saya share kepada Anda semua di channel ini. Istri saya pernah bermimpi tentang bank tempat dia bekerja terbakar. Di mana hal itu terjadi karena Allah ingin memberikan petunjuk bahwa dia harus keluar dari bank tempat dia bekerja. Karena dia sesekali dijadikan pencatat sekaligus saksi atas orang-orang yang berhutang dengan riba, dengan bunga berbunga, yang mana hal itu adalah pelanggaran dalam syariat Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memerangi pelaku riba, ya, menghalalkan jual beli. Hal itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Dan juga disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Dan beliau SAW bersabda, mereka itu sama. Maksudnya adalah sama-sama dosa. Karena apa? Tolong menolong dalam berbuat dosa. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, oleh karena itu, setelah mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa istri saya itu harus keluar dari kantor bank tempat dia bekerja, akhirnya karena istri saya telah keluar sesuai petunjuk Allah, Allah memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangkanya. Hal itu sesuai janji Allah terhadap orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Setelah istri saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa dia harus keluar dari bank tempat dia bekerja, akhirnya dia mendapatkan jalan yang tidak disangka-sangka, yaitu rezeki berupa peluang usaha yang baru, yang mudah dijalankan, dan tidak sulit dalam mengikuti usaha tersebut. Istri saya mengikuti usaha multilevel, yaitu terkait dengan suplemen kesehatan, makanan kesehatan. Dengan usaha itu, akhirnya istri saya mendapatkan penghasilan bulanan, yang mana penghasilan bulanannya itu melebihi gaji di kantornya, di kantor bank tempat dia bekerja. Sehingga orang tuanya yang awalnya sedih, kecewa karena istri saya keluar dari bank tempat dia bekerja, tergantikan dengan usaha yang halal karena suplemen kesehatan tersebut sudah ada izin BPOM-nya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Insya Allah lebih berkah, dan ternyata hasilnya lebih besar dari gaji bulanan di kantornya. Akhirnya orang tuanya senang karena penghasilannya sudah tergantikan dengan usaha multilevel tersebut. Nah, setelah mengikuti usaha multilevel tersebut, maka istri saya kemudian bermimpi. Visual mimpinya sangatlah simpel, pendek. Visual mimpinya istri saya itu hamil. Istri saya hamil, kemudian temannya juga hamil. Akhirnya istri saya terbangun. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya menjelaskan makna mimpi atau takwil mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, mengajarkan kepada beliau sebagian dari takwil mimpi. Di dalam surah Yusuf juga terdapat
contoh-contoh mimpi tentang takdir yang akan terjadi. Di dalam surat yang lain, seperti hanya surat Al-Fat, surat As-Saffat, surat Al-Anfal, adalah mimpi-mimpi yang dialami para nabi dan para rasul Allah. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW membagi mimpi ada 3. Mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Maknanya, kalau petunjuk kebenaran yang hakiki yang diperantarakan melalui para nabi sudah tidak ada karena para nabi itu wafat, maka yang bisa menggantikannya adalah berita gembira, yaitu berupa mimpi yang baik dari orang yang saleh, karena mimpi orang soleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Sebagaimana sabda beliau yang lain di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu bagian dari kenabian. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Dalil mimpi yang lain terdapat juga di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Di dalam Al-Wafa, kitab Al-Qusairiyah, Al-Hikam, Futhul Ghaib, Riyadhus Shalihin. Anda bisa baca dalil-dalil terkait dengan mimpi pada deskripsi di video ini. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami istri saya? Mimpi petunjuk dari Allah itu terkadang ada simbol-simbol yang perlu ditakwilkan. Terkadang juga ada mimpi petunjuk dari Allah yang tidak perlu ditakwil. Artinya maknanya itu jelas, tidak perlu pentakwilan. Tidak ada makna yang tersirat di dalam visual mimpi itu. Nah, mimpi yang dalam istri saya adalah mimpi petunjuk dari Allah yang perlu ditakwilkan, karena istri saya bermimpi hamil di saat dia belum menikah. Sedangkan temannya yang juga hamil di dalam mimpinya itu sudah menikah. Nah, ini keadaan status pernikahannya berbeda, tapi sama-sama hamil. Maknanya secara tersirat, jadi ada makna yang tersembunyi di visual mimpi itu. Jadi, hamil di dalam mimpi itu maknanya adalah rezeki. Jadi rezeki secara global, bukan rezeki berupa kehamilan atau memiliki anak. Jadi rezekinya adalah bonus yang didapatkan melalui usaha multilevel yang dijalani istri saya setelah keluar dari bank tempat dia bekerja. Dia mendapatkan bonus dari usaha yang dia lakoni setelah keluar dari kantor tempat dia bekerja. Dan kemudian disusul oleh temannya yang juga mendapatkan bonus dari usaha tersebut. Karena temannya istri saya juga mengikuti usaha multilevel yang diikuti istri saya. Ketika istri saya mendapatkan member atau anggota, kemudian dia taruhkan di bawah temannya sebagai downline-nya. Akhirnya ketika istri saya mendapatkan bonus dan kemudian tertularlah rezeki tersebut kepada temannya, yang mana temannya itu adalah downline dari istri saya. Jadi teman istri saya mendapatkan downline, bawahan dari rekrutan yang diusahakan oleh istri saya. Itulah maknanya. Jadi istri saya mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian disusul oleh temannya juga mendapatkan rezeki melalui jalur rezeki yang diperantarakan kepada istri saya. Itulah makna mimpi yang dialami istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.